Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Hiranyakasipu akan membunuh Prahlada dengan tangannya sendiri. Hiranyakasipu mengeluarkan gadanya dan berkata, "Hari ini aku akan melihat siapa yang bisa melindungimu dari kekuatan pukulanku." Prahlada berkata, "Yang bisa mencabut nyawa atau memberi nyawa adalah Dewa Wisnu sendiri." Hiranyakasipu berkata, "Kamu menyebut Narayan itu lagi, di mana Narayanmu? Panggil dia ke sini, hari ini bersamamu, aku akan membunuhnya juga. Panggil dia, di mana Narayanmu?" Prahlada berkata, "Dia ada di mana-mana, ayah, di dalam dirimu, di dalam diriku. Nyatanya bahkan di dalam setiap benda, Prabu Narayan ada." Hiranyakasipu berkata, "Benarkah dia tinggal di mana-mana, di semua benda mati, lalu dia pasti ada di pilar ini juga?" Prahlada berkata, "Tentu saja dia ada, seluruh alam semesta ini terdiri dari dirinya." Hiranyakasipu berkata, "Baiklah, maka beritahu Narayanmu untuk muncul di hadapanku." "Apa yang terjadi? Apakah dia takut?" "Panggil dia." Prahlada berkata, "Oh yang maha kuasa Narayan, oh Dewa Wisnu, dengarkan doa pemuja ini Prabu. Mohon tunjukkan dirimu di hadapan ayahku. Mohon tunjukkan dirimu kepada ayah, hapuskan keraguannya, buktikan padanya bahwa kamu tinggal di setiap partikel di alam semesta ini." Dewi Laksmi berkata, "Prabu, apakah Hiranyakasipu telah melewati batas dosanya atau tidak? Kamu harus pergi untuk melindungi pemujamu. Pemujamu memanggilmu, Prabu." Hiranyakasipu tertawa dan berkata, "Di mana Narayanmu? Kamu bilang kamu pemujanya yang hebat, tapi dia tidak mendengarkan doamu dan datang ke sini. Tahukah kamu mengapa? Karena dia takut padaku. Itu sebabnya dia tetap tersembunyi dariku." Prahlada berkata, "Itu tidak benar, ayah. Ketakutan bahkan tidak bisa menyentuhnya, dan jika menyangkut tempat tinggal, dia tinggal di dalam dirimu, di dalam diriku juga, dan di pilar ini juga." Hiranyakasipu berkata, "Dia tidak pernah bisa memasuki hatiku. Sekarang aku juga akan menyeretnya keluar dari hatimu. Tapi sebelum itu aku akan membawanya keluar dari pilar itu." Hiranyakasipu menghancurkan pilar itu dengan gadanya, dan tiba-tiba ada suara yang menggelegar. Dari dalam pilar muncul Narasimha Awatara, dan itu membuat Hiranyakasipu terkejut. Prahlada berdoa, "Prabu, kamu telah menunjukkan belas kasihanmu. Kamu telah muncul." Dewi Laksmi berkata, "Kamu akhirnya mengambil Awatara untuk penyembahmu, Prabu. Kamu hebat, Prabu." Semua dewa menyaksikan Awatara Dewa Wisnu yang murka itu, dan mereka memberi sembah. Melihat manusia berkepala singa muncul, Hiranyakasipu menyerangnya dengan gadanya, tapi senjatanya hancur ketika menyentuh tangan Narasimha. Banyak prajurit muncul untuk membantu, tapi mereka ketakutan melihat kemarahan Narasimha Awatara. Narasimha mendorong Hiranyakasipu hingga dia terjatuh. Hiranyakasipu berusaha bangkit, tapi Narasimha menjatuhkannya lagi. Hiranyakasipu ketakutan dan Narasimha mengangkat Hiranyakasipu ke pangkuannya. Dewi Laksmi berkata, "Dia tidak akan mati di dalam ruangan atau di luar ruangan." Bukankah ini yang dia katakan? Tapi pintu bukanlah di dalam ruangan atau di luar ruangan. Resi Narada berkata, "Kematian tidak dapat mendatanginya pada siang atau malam hari, tapi ini adalah waktu senja, waktu antara siang dan malam." Dewa Brahma berkata, "Tidak ada manusia atau dewa, tidak ada iblis atau hewan yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Tapi ini bukan manusia atau dewa, bukan iblis maupun binatang. Dia adalah Narasimha, manusia setengah singa." Dewa Indra berkata, "Kematiannya tidak akan terjadi di darat maupun di langit, tapi ini adalah pangkuan Tuhan." Narasimha menusuk perut Hiranyakasipu dengan cakarnya, hingga membuat Hiranyakasipu berteriak kesakitan. Dewi Laksmi berkata, "Tidak ada senjata yang dapat menyebabkan kematiannya, tapi cakar singa bukanlah senjata." Tuhan menerima semua persyaratan ini dan membunuhnya. Mendengar itu, amarah dalam diri Garuda juga muncul dan wajahnya sekilas menunjukkan wujud Narasimha. Melihat itu, Dewi Laksmi berkata, "Apa yang tiba-tiba terjadi padamu, Nak?" Saat itu kemarahan Narasimha Dewa tidak bisa dikendalikan. Dia terus mengamuk meski Hiranyakasipu telah mati. Melihat itu, Dewa Indra berkata, "Prahlada, Awatara Prabu Narayan telah dibujuk untuk muncul dengan pengabdianmu. Karenanya hanya kamu yang bisa menenangkannya dengan doa-doamu."
Jika dia terus bertambah marah, itu akan membawa akhir dunia. Demi perlindungan dunia, tenangkan dia, Prahlada. Dewi Lasmi berkata, nak, tenang nak. Dia tersesat di dalam alam bawah sadarnya sendiri. Dia mengalami kemarahan Prabu Narayan di dalam dirinya. Garuda berkata, ibu, aku selalu tersesat dalam pengabdianku. Hari ini untuk pertama kalinya aku merasakan Tuhan di dalam diriku. Dewi Lasmi berkata, dalam perjalananmu untuk bisa menjadi kendaraan Tuhan, ini adalah tahap yang paling penting. Nah, sekarang kapanpun kamu akan terbang bersama Tuhan, kamu akan dapat memahami keinginannya tanpa dia mengatakannya. Garuda berkata, ketika Prabu Narasimha sudah tenang, apa yang dia katakan, ibu? Ceritakan tentang persatuannya dengan Prahlada. Prahlada mendekati Narasimha dan menenangkannya. Prahlada berkata, aku diberkati telah menyaksikan bentukmu, Prabu. Mereka semua kemudian memuji Prahlada dan Prahlada berkata, salam Resi Narada, Dewi Laksmi. Resi Narada berkata, Dewi, hapus air matamu, ini adalah momen menyadari kebenaran. Dewi Lasmi berkata, jangan sedih putriku, ini adalah keinginan suamimu. Dalam kelahiran sebelumnya, dia adalah seorang penyembah Tuhan yang agung. Tapi karena kutukan dia lahir di sini dalam bentuk ini, segera dia akan menerima tempat dalam pelayanan kepada Tuhan di Waikunta. Dan semua ini menjadi mungkin hanya karena putramu. Semua ini terjadi karena pengabdiannya yang tiada tara. Mereka semua kemudian memuji Prabu Narasimha Dewa. Garuda berkata, kamu menceritakan kisah yang indah, ibu. Hatiku dipenuhi dengan sukacita. Jika kisah satu awatara begitu mengharukan, maka akan sangat menarik untuk mengetahui tentang awatara lainnya. Ceritakan tentang semua awatara, ibu. Dewi Lasmi berkata, dalam waktu dekat Raja Iblis Bali ingin menguasai ketiga dunia. Kemudian Tuhan akan mengambil awatara Wamana. Setelah itu, ketika para raja dan kaisar di bumi akan menjalani jalan amoralitas, maka untuk mengakhiri amoralitas para pelaku kejahatan itu, Tuhan akan lahir dalam wujud Maharesi Parasurama. Kemudian dalam awatara ketujuhnya dalam bentuk Sri Rama, dia tidak hanya akan mengakhiri iblis, dia akan memberikan contoh kepada masyarakat tentang bagaimana menjalani kehidupan mengikuti nilai-nilai moral dan akan dikenal sebagai Maryada Purushotama. Tapi di zaman Dwapara, Tuhan akan lahir sebagai Prabu Sri Krishna yang mahir dalam semua 16 kualitas. Kemudian setelah itu zaman Kali Yuga dimulai. Tuhan akan mengambil awatara dalam bentuk Buddha awatara dan mengajarkan dunia pelajaran hidup tanpa kekerasan dan kebencian. Garuda berkata, dan awatara ke-10 siapa dia, ibu? Dewi Lasmi berkata, awatara ke-10 dan terakhir, Tuhan akan mengambil bentuk Kalki awatara. Garuda berkata, dia hidup bersama para pengikutnya setiap saat untuk melindungi mereka. Dia membawa rasa sakit pada dirinya sendiri. Sungguh ibu, Tuhan itu hebat. Musakji berkata, Prabu, Garuda memiliki hati yang begitu murni. Ganesha berkata, ya Musakji, kamu benar, hati Garuda sangat murni dan lembut. Musakji berkata, Prabu, apakah Garuda masih belum cukup mampu untuk menjadi kendaraan Dewa Wisnu? Ganesha berkata, Musakji, pertama Garuda memainkan peran yang sangat penting dalam Samudra Mantana dan menyatukan kembali Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Kemudian dia mendapatkan ibunya Dewi Winata dibebaskan dari perbudakan bibinya Dewi Kadru dan menjadi putra paling berbakti di muka bumi ini. Dan kemudian dia berpuasa pada Nawaratri dan mendapatkan berkah dari Dewi Adisakti. Musakji berkata, ya Prabu, selain itu dia sekarang bisa merasakan kehadiran Dewa Wisnu di dalam dirinya. Ganesha berkata, kamu benar Musakji, oleh karena itu dia sekarang sepenuhnya mampu menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Tapi penting untuk menunggu waktu yang tepat tiba. Musakji berkata, Garuda yang malang, dia bertanya-tanya kapan kesempatan itu akan muncul ketika keinginannya untuk menjadi kendaraan Tuhannya akan terpenuhi. Narayan berkata, Dewa Indra, kegembiraan yang aku dapat selama 9 hari di bumi tidak mungkin digambarkan. Dewi Lasmi berkata, benar Prabu, bumi adalah satu tempat di mana jika manusia menginginkannya mereka dapat mencapai segalanya dengan usaha mereka, dan bahkan dalam kondisi terberat sekalipun jika mereka tidak melupakan Tuhannya dan terus menyebut namanya, itu bisa menjadi jalan termudah namun paling efektif untuk kesejahteraan mereka.